Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Oke teman-teman, hari ini jam 11.20 menit, tanggal 15 Agustus, 2 hari lagi Agustusan di IKN. Saya mau memberikan opini dan monolog teman-teman tentang Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman kumpul para sesepuh bangsa ini teman-teman ya. Jadi kita mengerti apa yang ada di pikiran mereka teman-teman. Atau kita pernah ngobrol gitu ya sama sesepuh-sesepuh, dia pandangannya visinya ke depan teman-teman. Kebetulan saya pernah ketemu ya para sesepuh waktu saya masih remaja. Saya mengambil pandangan-pandangannya memang secara makro luar biasa teman-teman. Ya, visi kedepannya itu luar biasa. Nah, jadi saya mau ngupas tentang kekinian aja ya. Hari ini pro kontra, udah pasti ya, nama demokrasi itu apapun yang terjadi pasti pro kontra, ada yang pro ada yang kontra dimanapun ya. Di Amerika pun yang terdiri dari dua partai saja ya, yang satu pro yang satu pasti kontra, apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu kan partainya banyak ya, ada yang bergabung di dalam Kim, ada yang bergabung di luar Kim. Maksudnya ada yang pro pemerintahan, ada yang oposisi di luar pemerintahan. Itu normal teman-teman di sebuah negara ya, itu pro kontra biasa. Saya menyoroti tentang keadaan hari ini. Jokowi memang salah satu anak bangsa yang luar biasa. Terlepas dari ketidaksempurnaan sebagai manusia ya teman-teman. Terlepas dari pro dan kontra, pasti ada yang kontra. Yang kontra ya pembencinya, itu kontra. Nah, jadi Jokowi adalah pemecah rekor. Seperti pelatih Sintayong. Ya, saya membahas karena saya membahasnya kan bola, tapi politik saya berada di lingkaran politik teman-teman. Saya bisa bongkar politik itu sebenarnya sampai detail, cuma saya nggak mau nanti di dunia politik itu kan banyak hal-hal yang isu delik suri timpi. Jadi saya malas bahas masalah yang terlalu banyak politiknya. Saya cuma membahas masalah keindonesiaan hari ini. Founding father kita, teman-teman, founding father kita, Presiden Soekarno dari dulu sudah mewacanakan ibu kota itu pindah karena memang di Jakarta itu udah nggak nyaman, terlalu padat teman-teman. Ya, saya itu lama di Jakarta kota itu lama banget teman-teman. Ya. Dari daerah-daerah penyangganya ya, dari Depok, Citayam, Bojong, Bogor, gitu ya, Bekasi, itu udah kalau mau Jakarta tuh macetnya luar biasa, macetnya luar biasa. Ya, daerah Cibubur dan sebagainya, itu kita stres di jalan, ya, stres di jalan. Mau naik kereta, mau naik mobil, mau naik motor, mau naik apapun, stres sudah. Begitu keluar rumah udah stres, udah stuck, ya udah stuck. Makanya pindah ibu kota itu menurut saya bagus banget ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang seperti Jokowi, orang-orang yang not talk, ya not talk only, dia talk tapi action ya. Jokowi itu orang yang bicara dan bertindak, bukan orang-orang yang hanya berbicara saja. Itu hebatnya Jokowi. Dan Jokowi itu dari semua fungsi-fungsi manajemen dia lakukan, dari planning sampai controlling. Ya, dari planning sampai controlling dia lakukan semua tahap-tahapnya. Sehingga yang dia lakukan jarang yang meleset. Beda dengan pemimpin-pemimpin lain yang hanya menerima laporan, dia tapi tinggal turun ke bawah. Jokowi bayangin aja, dia dihantam COVID bertahun-tahun, IKN masih jalan. Itu Jokowi teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat hari ini Agustusan Hamin 2, saya bikin video ini ya, lihat keindahan IKN, sudah terlihat kan? Indah sekali teman-teman ya. Infrastrukturnya bagus, jalannya juga bagus,
visi misinya bagus, roadmap-nya bagus ya, terus blueprint-nya itu ya, nanti akan jadi kota seperti apa udah jelas. Kota yang bersih udaranya, ya, kota yang bersih. Hari ini aja tingkat polusinya cuma 6. Nah, Singapura yang katanya bersih juga 55. Jakarta 100 sekian. Ya ngeri kan? Berarti memang hidup sehat di IKN itu, teman-teman. Ya, seperti yang saya lakukan. Saya di daerah Jabodetabek ini, teman, cari udara yang bersih sudah susah. Saya hobinya kan lari ya. Cari udara yang bersih itu susah sekali, teman-teman. Susah. Udah terpolusi semua, kalau nggak pakai masker udah hancur ya badan dengan polusi-polusi udara. Nah, Jokowi melakukan gebrakan yang langsung action. Nah, kalau Jokowi nggak turun tahun ini ya, wah itu IKN udah hebat. Nah, untung-untung manuver politiknya bagus. Terpilihlah presiden yang akan melanjutkan. Waduh, kalau enggak, uang rakyat nggak jelas tuh. Rakyat nanti akan apa, orang-orang yang nyinyir-nyinyir itu ya, orang-orang yang kontra terhadap Presiden Jokowi, nanti dia akan merasakan bagaimana suksesnya IKN 5 tahun 10 tahun ke depan. Ya, punya karakter sendiri di istana ibu kota negara Nusantara ini. Karakternya nggak ada fosil lagi tuh bahan bakar isu, yang ada listrik. Listriknya tuh listrik green ya, tenaga surya, tenaga air, tenaga. Bayangin aja, dan itu menyedot perhatian dunia. Menyedot perhatian dunia karena karakter dari IKN itu ya, green city, smart city, ya layak huni untuk hidup sehat. Itu yang akan menjadi karakter IKN Nusantara. Kita harus acung jempol, dan Jokowi sedang mencatat sejarah hari ini. Ya, jadi nanti akan teringat yang memindahkan ibu kota zaman siapa? Zaman Presiden Jokowi dan orang yang suka action. Bahkan sejarah Jokowi itu udah banyak ya. Di Jakarta aja, MRT Jokowi, LRT Jokowi, ya pengurukan kali Ciliwung Jokowi. Apalagi bangun waduk-waduk seluruh Nusantara gede-gede 60 waduk Jokowi. Infrastruktur dari Sabang sampai Merauke Jokowi. Jadi Jokowi itu membuat satu gebrakan yang besar sekali di negeri ini. Perubahan peradaban. Ya, terlepas dari lawan politiknya yang sering mencibir, menyinyir ya. Terlepas dari itu semua, kalau hatinya dia membuka dan menghitung apa yang sedang dilakukan hal besar oleh Presiden Jokowi, mereka akan malu kalau menurut saya ya. Kan mereka cuma talk only kan kebanyakan. Jokowi langsung action. Itulah Jokowi. Itu ya teman-teman. Saya bisa panjang nih kalau jelasin tentang kebangsaan. Ya, manusia nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Kadang-kadang saya juga mengkritik juga. Tapi nggak ada yang sempurna sekali lagi ya manusia itu teman-teman. Nah nanti kalau udah jadi, baru teman-teman yang nyinyir-nyinyir baru sadar. Kan mereka nyinyir itu kebanyakan hanya talk only ya. Dipanggil media, talk only, cuap-cuap. Nah Jokowi nggak, Jokowi diam tapi kerja. Inilah kehebatan Jokowi teman-teman ya. Jadi 5 tahun 10 tahun ke depan akan terlihat tuh. Nanti kalau Presiden Prabowo melanjutkan pembangunan IKN yang katanya akan dipercepat, saya yakin IKN akan berubah luar biasa dan menjadi magnet di mancanegara. Bahkan Indonesia sendiri akan berdatangan ke sana. Terima kasih teman-teman. Update terus berita-berita yang orisinal di Buat Makan TV. Sampai jumpa.